Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maca. Bagaimana kabarnya hari ini peserta didik Maca yang ada di rumah? Bapak Guru doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana persiapan belajarnya hari ini peserta didik Maca yang ada di rumah? Apakah sudah sarapan? Sudah membersihkan diri? Dan bagaimana dengan perlengkapan belajarnya, apakah telah dipersiapkan? Jika sudah, Bapak Guru berharap agar peserta didik Maca dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Bapak Guru juga berharap agar orang tua atau wali peserta didik Maca yang ada di rumah agar senantiasa mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya, Bapak Supriyadi, akan mengantarkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran keempat. Buku paket yang menjadi acuan pembelajaran kita pada hari ini adalah buku paket yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada halaman 28 sampai halaman 36. Nah, seperti biasa, sebelum melakukan suatu kegiatan, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dipandu oleh temannya berikut ini. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Sadaqallahul azim. Amin. Nah, setelah kegiatan berdoa dengan khusyuk, Bapak Guru akan memaparkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca wacana, peserta didik Maca mampu membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana secara benar. Tujuannya kedua, setelah membaca wacana dan mencari informasi, peserta didik Maca mampu menjawab pertanyaan secara benar. Nah, selanjutnya peserta didik Maca, Bapak Guru meminta kepada peserta didik Maca yang ada di rumah untuk mari kita sama-sama mengamati gambar yang Bapak Guru tampilkan samping. Gambarnya adalah gambar peta Indonesia. Bapak Guru beri waktu kepada peserta didik Maca beberapa detik untuk mengamati gambar yang Bapak Guru tampilkan samping. Nah, setelah peserta didik Maca mengamati gambar, simaklah percakapan siswa kelas 5 berikut ini yang Bapak Guru akan pandu peserta didik Maca untuk membaca percakapannya. Udin, lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku, tidak ada negara seunik negara kita. Lani, aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya. Siti, pasti hal itu akan memengaruhi cara hidup penduduknya, bukan? Udin, ya, tetapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim? Siti, bagaimana kalau kita mencari tahu? Nah, peserta didik Maca untuk mengetahui pertanyaan yang dilontarkan oleh teman kalian yang ada di kelas 5, selanjutnya, mari kita sama-sama mencermati wacana yang berjudul Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Bapak Guru tampilkan wacananya di samping. Silakan peserta didik Maca untuk membaca wacana dan mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru. Bapak Guru akan pandu peserta didik Maca semua untuk membaca wacananya. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara.
Perhatikan dengan saksama peta Indonesia. Bentuk negara Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya serta dibaca, kita melangkah ke paragraf yang kedua. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia yang peserta didik Maca telah amati pada gambar di samping tadi. Nah, jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Nah, tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Nah, setelah dibaca, kita melangkah ke paragraf yang ketiga. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan sumber dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Nah, bagaimana peserta didik Maca? Apakah sudah paham dengan kondisi geografis wilayah Indonesia? Nah, jika sudah, peserta didik Maca akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang pertama. Nah, peserta didik Maca, tugasnya adalah setelah membaca wacana, peserta didik Maca diharapkan mampu membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Ya, peserta didik Maca silahkan masing-masing membuat satu saja pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang Bapak Guru sebutkan tadi. Nah, setelah membuat pertanyaan, silahkan peserta didik Maca untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri. Nah, formatnya Bapak Guru tampilkan samping. Silahkan peserta didik Maca untuk menyalin di buku tugasnya dan selanjutnya dikumpulkan kepada Bapak Guru pada pertemuan selanjutnya. Nah, karena peserta didik Maca masih semangat untuk mengikuti pembelajaran sampai selesai. Nah, selanjutnya kembali kita akan melakukan kegiatan membaca. Ya, Bapak Guru tampilkan wacananya di samping. Jadi kegiatan kita pada hari ini mengedepankan kepada kegiatan literasi. Jadi peserta didik Maca harus siap-siap untuk membaca. Ya, Bapak Guru akan pandu untuk membaca wacananya. Masih ingatkah peserta didik Maca dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928? Ya, peserta didik Maca tentu juga masih ingat dengan sumpah yang telah diikrarkan para pemuda mewakili masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana menurut peserta didik Maca peran para pemuda saat itu? Apa akibat dari sumpah tersebut bagi bangsa dan negara Indonesia? Salah satu pesan penting dari peristiwa tersebut adalah pentingnya persatuan dan kesatuan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Walaupun kini negara kita telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi usaha untuk mempertahankan kesatuan bangsa merupakan usaha yang harus terus-menerus dilakukan. Nah, mengapa demikian? Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan peserta didik Maca untuk menyimak dan membaca wacana yang berjudul Usaha Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Guru tampilkan wacananya di samping. Bapak Guru akan pandu peserta didik Maca untuk membaca wacananya. Paragraf pertama.
Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau Stopia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stopia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Paragraf yang kedua. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Paragraf ketiga. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya paragraf yang ketiga. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras untuk melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Nah, bagaimana peserta di Makca? Apakah sudah paham dan sudah mengerti dengan usaha-usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, jika peserta di Makca masih bingung dan belum terlalu paham dengan wacana tersebut, silakan peserta di Makca memutar ulang videonya, membaca kembali dan mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru. Jika telah paham, nah tugasnya sekarang adalah peserta didik Makca akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang kedua. Jadi tugasnya adalah setelah membaca wacana, peserta didik Makca akan menjawab pertanyaan berikut ini. Bapak Guru tampilkan di samping. Pertanyaan yang pertama, mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Soal yang kedua, apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia pada waktu dulu dan sekarang? Jelaskan. Pertanyaan yang ketiga,
apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu dulu dan sekarang? Nah, silakan peserta didik Maca kerjakan tugasnya dan diserahkan kepada Bapak Guru untuk diperiksa pada pertemuan selanjutnya. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga peserta didik Maca dapat memahami cara membuat pertanyaan. Yang kedua, semoga peserta didik Maca dapat memahami tentang usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi muda, tugas peserta didik Maca adalah belajar dan belajar untuk sebagai bukti bahwa kita sebagai generasi muda bukan lagi saatnya berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan, tetapi dengan cara belajar kita sudah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bapak Guru kembali ingatkan kepada peserta didik Maca agar senantiasa memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. M yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dan M yang kedua, senantiasa memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Selamat belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Saya Bapak Supriyadi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.